Selamat malam, catatan demokrasi memotret foto-foto yang sudah puluhan tahun silam terjadi, tapi jelas trauma itu masih dirasakan hingga malam hari ini. Sesungguhnya kami berat untuk mengangkat tema ini karena kami juga menghadirkan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia. Bayangkan dulu mereka merasa dieksploitasi, mereka ada yang di-strum, di out kelaminnya, bahkan disiksa ketika umur mereka masih sangat mulia, masih anak-anak. Ada yang menyatakan itu sebagai bentuk pendisiplinan ketika memukul mereka. Tapi banyak juga pihak yang bertanya, kenapa kasus puluhan tahun silam kembali bergulir saat ini? Kembali kita ungkit karena mereka menuntut keadilan di depan mata. Betul ya, keadilan yang ingin kemudian dituntut oleh mereka yang sudah puluhan tahun hingga saat ini bahkan traumanya tidak hilang. Banyak yang bilang karena tudingannya cukup serius, Andro. Ada yang bilang ini kemudian penuh unsur kekerasan, penindasan, eksploitasi, bahkan juga perbudakan. Ini tidak main-main, ini hubungannya dengan HAM, Andro. Ini kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami pun juga akan hadirkan langsung bagaimana mantan pemain sirkus dari OCI yang kemudian merasakan traumanya hingga saat ini. Kami juga akan melibatkan mahasiswa dari Trisakti Multimedia Jakarta. Terima kasih BHS yang selalu menyajikan tampilan yang sangat elegan agar kami bisa mengawal kasus ini secara terang benderang. Maria menggunakan batik jacquard warna biru ya. Betul, Andro pun juga serupa. Terima kasih banyak BHS. Kita akan mengawal kasus ini secara terang benderang. Langsung saja kami perkenalkan satu persatu narasumber kami. Sudah bergabung bersama dengan kami kuasa hukum dari mantan pemain sirkus anak di Oriental Circus Indonesia, Bang Muhammad Soleh. Selamat malam. Malam Mbak, malam Mas. Cak Soleh tidak lelah mengawal kasus ini, ya Cak ya? Ya tidak boleh lelah. Sampai tuntas Cak. Sampai tuntas. Baik, kami juga ingin tahu kebenarannya, kita bongkar malam hari ini Cak. Siap. Agar berimbang kami hadirkan kedua belah pihak dari OCI juga ada ya Maria ya? Betul, kita harapannya terang benderang langsung saja karena kami juga akan hadirkan di sini sudah ada kuasa hukum dari Oriental Circus Indonesia, ada Pak Muhammad Imam Nasif dan juga Didi Supriyanto. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Kami berharap bukan hanya sekedar opini, asumsi yang saat ini beredar liar, mungkin banyak juga opini yang dipelintir oleh publik, kita tidak tahu kebenarannya yang mana, tapi malam hari ini secara fair kami ingin kalau pihak OCI hadir Pak, ada bukti, data, dokumen, semuanya dibuka saja Pak. Dibuka saja, ditunjukkan kepada mantan pemain sirkus OCI. Kami juga menghadirkan ada mantan Ketua Komnas HAM, ini kalau tidak salah periode 2017-2022, betul Pak? Ya betul. Pak Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam Pak Ahmad Taufan Damanik. Malam. Dan juga seingat kami yang memviralkan kasus ini di kanal media sosial, diwawancara langsung oleh psikolog forensik Mas Reza Indragiri Amril. Mas Reza. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan ini sedikit perspektif yang berbeda malam hari ini. Bukan pemain sirkus, tapi beliau merupakan seniman senior juga. Terima kasih banyak Ibu Yayang Cenur. Selamat malam. Selamat malam Bu Yayang. Bapak Ibu para kuasa hukum, izinkan kami terlebih dahulu interaksi dengan Bapak Anton, Ibu Yuli dan juga Ibu Lisa. Ketiganya merupakan mantan pemain Oriental Circus Indonesia. Bayangkan puluhan tahun silam tapi masih melekat di benaknya ya. Maria, kita boleh ke Pak Anton. Pak Anton, secara perlahan emosinya dikeluarkan saja Pak malam hari ini. Kami mendengar trauma yang sampai malam hari ini Bapak alami. Kalau trauma yang saya alami sampai saat ini, yaitu kalau saya capek, saya habis olahraga misalnya, itu sampai hari ini, itu saya masih ngimpinya itu saya lagi main sirkus. Padahal sudah puluhan tahun. Itu yang trauma kami alamin. Karena terus terang kami dari kecil itu dilatih sangat keras. Keras, betul keras. Gitu. Bapak bergabung dari sejak umur berapa Pak? Setelah saya tahu, saya bergabung dengan mereka itu saya umur 8 tahun. 8 tahun. Dan saat itu di tahun 70. Tahun 70-an. Tahun 70 saya masuk. Bapak mengatakan tadi sangat keras. Keras. Yang maksudnya sangat keras ini apa Pak? Apakah menjadikan Bapak makin jago main sirkusnya, fisiknya makin bagus, atau apa Pak sangat keras nih Pak? Ya sangat kerasnya maksudnya latihannya itu betul-betul keras gitu. Jadi misalnya satu orang bisa latihan misalnya A, itu semuanya harus bisa. Jadi kami ini semua
rata-rata harus bisa handstand. Rata-rata, Pak, ya handstand. Itu mulai dari senderan, mulai dari 5 menit sampai akhirnya buntut-buntutnya setengah jam. Terus sudah itu sampai kami latihan lepas setengah jam. Nah, terus kami harus dalam keadaan handstand sambil push up 100 kali. Coba-coba jatuh, nggak kuat, sabet. Harus. Sabet menggunakan? Ya, pakai rotan. Sabet keras, pokoknya sampai bergetar-getar bagaimana, pokoknya itu target harus sampai setengah jam. 100 kali, 100 kali lagi, turun naik lagi, handstand begitu, supaya pokoknya itu pondasinya betul-betul dipaksakan gitu. Yang nyabet siapa Pak? Yang nyabet? Ya saat itu ya mereka yang melatih. Pelatihnya? Iya, enggak, kebetulan pas saya masih tahun-tahun 70-an itu, misalnya Pak Tony, ya, ada Pak Fran juga Sebentar Pak, kadang-kala. misalnya nih kami tidak ingin ini Iya. beropini Pak ya. Apakah memang betul orang yang bersangkutan atau orang yang berbeda? Enggak, termasuk mereka juga ada. Memang kebetulan ada senior kami satu, ya, juga ikut melatih juga. Tapi saya terus terang juga masih merasakan latihan keras itu yang saya hadapin itu, ya saya langsung katakan bahwa itu Pak Tony. Langsung dilatih oleh mereka? Langsung dilatih. Misalnya setelah itu saya harus latihan salto, dengan dipaksa pokoknya harus bisa gitu. Bapak ini bentuk kedisiplinan Pak katanya. Ya. Bapak merasakan ini bentuk kedisiplinan atau hal lain? Setelah saya tahu itu bukan disiplin, itu terlalu dipaksakan gitu loh. Kalau disiplin kan kalau misalnya kita ada bakat ya, terus mungkin kita lebih dianjurkan lagi, diangkat lagi bakatnya. Nah itu lain lagi. Nah, misalnya saya ada satu permainan juggling. Saya suka. Tanpa saya dipukul pun, saya bisa main juggling. Dan saya akhirnya ya boleh dikatakan itu saya bisa lah, karena itu kesukaan saya. Kebetulan itu permainan saya main dengan Pak Fran. Wah itu abis itu saya. Kalau jatuh, hantem, gebuk itu udah umum lah. Jadi setiap hari kayak begitu itu betul-betul kita lagi ngalamin kecil gitu. Stres sampai sekarang gitu. Itu betul, berat betul. Dan akhirnya Bapak juga memutuskan untuk kabur di usia 19 tahun, betul Pak? Saat itu dibilang kabur juga enggak. Saya sempat pamitan dengan saat itu sirkus lagi main di Jakarta, dan saya udah merasakan tekanan-tekanan yang terlalu berat, dan saya melihat, waduh nih, nggak ada masa depan ini di sini. Karena saya lihat senior saya diperlakukan juga kelihatannya kayak kurang manusiawi. Jadi saya mulai berpikir bahwa, wah, ini nggak bisa. Akhirnya saya angkat telepon umum. Kebetulan kalau sirkus lagi main di Jakarta itu, mereka tiga-tigaan ada di Jakarta. Melihat langsung? Bukan, maksudnya ngumpul di sirkus gitu. Kabarnya sempat mendapatkan narasi teror Pak ya? Ya, keluarga saya. Jadi begitu saya pamitan begitu, lalu keluarga saya sempat diteror. Terornya gimana Pak? Ya misalnya, maaf ya, saat itu ada kakak saya tinggal di wihara. Itu wihara diteror. Jadi dibikin gelisah itu. Jadi Keluarga ini ya. Iya. Dan Bapak langsung memutuskan untuk bertemu langsung dengan mereka, meminta izin secara langsung, meskipun resikonya Bapak sudah tahu. enggak juga. Dan saat itu saya mengambil sempat di satu tantangan sama Ibu Jansen. Ibu Jansen bilang, Anton, kamu diajarkan untuk menjadi orang gentleman. Laki-laki, dia bilang gitu. Kalau memang kamu mau menyelesaikan perkara ini, kamu datang ketemuin kita orang lagi. Dan saat itu saya terus terang, jiwa muda saya, ya, sebagai laki-laki, saya tertantang. Saya langsung katakan, baik, saya akan datang ke Pondok Indah. Dan saat itu memang saya bilang sama kakak saya bilang, saya mau ketemuin mereka di Pondok Indah. Setelah bertemu apa Pak? Kakak saya, soalnya kalau saya nggak pertemukan itu kakak saya kan terus teror. Terus akhirnya saya bilang, saya akan ketemukan. Lalu begitu saya ketemu, saya udah perkirakan, ini bakalan saya dihantam abis-abisan. Berkelahi? Bukan, saya ditendang, dihantam, dalam posisi nggak bisa melawan. Saat itu saya udah gede, cuman memang saya sadar bahwa akibat dari perbuatan saya begini, sebab
kalau mereka coba termasuk saya, kalau yang coba-coba keluar itu akibatnya fatal. Dan Bapak merasakan itu? Iya, saya dihantam dengan 3 bos mereka. Pak Jansen, Pak Fran, Pak Tony. Terus terang yang paling parah menghantam saya adalah Pak Fran. Karena saat itu beruang yang saya main, saya udah bilang jangan coba-coba main dengan istrinya. Tapi dia maksa main dan kebetulan pas dia main dia kena cakar. Begitu dia kena cakar, begitu dia hantam saya, dia saat itu saya antara udah setengah-setengah Sadar nanti ya gitu. Dan sempat Pak Fran bilang begini, coba ambil belati ke belakang. Saya mau beset itu muka, dia bilang gitu. Lu nggak lihat nih katanya, muka gua nih, gara-gara lu nggak ada nih, gua yang main. Jadi gua kena, dia bilang gitu. Saya masih ingat itu. Tapi saya dalam keadaan sadar nggak sadar, saya bilang, kalau memang benar ada orang yang ke belakang mengambil belati, saya akan loncat itu dari rumah. Saya akan kabur. Pikiran saya udah, kalau memang itu benar terjadi kan terlalu nekat kan. Jadi saya udah pikiran begitu. Pak Anton masih sangat detail ya, Maria sangat hafal. Mengingat Kita betul. boleh ke Ibu Yuli. Ibu Yuli, yang kami dengar Ibu Yuli kabarnya juga tetap disuruh atraksi dalam kondisi mengandung, Bu ya. Betul. Bisa diceritakan, Bu? Ya, saya saat itu memang sedang hamil 7 bulan, tapi saya harus mencari pengganti untuk menggantikan saya. Jadi saya di saat hamil 7 bulan saya masih tetap atraksi dengan main balet tali, main rolling ball, semua akrobat saya masih harus lakukan. Jadi sebelum ada pengganti itu saya harus tetap melakukan semua Apa permainan. yang dirasakan pada saat itu, Bu? Hamil 7 bulan, hamil besar ini. Iya. Ya, kita sebelum ada pengganti kita harus tetap melakukannya. Kami tidak bisa menolak, Bu, karena kondisi... Tidak bisa. Kita harus menuruti apa kata mereka. Tapi mereka tahu kan Ibu sedang hamil 7 bulan. Ya, tahu. Jadi Ibu terpaksa Ya, atraksi yang sangat beresiko itu ya, melakukan ya, atraksi berbahaya. benar. Kalau seandainya menolak, apa yang kemungkinan akan terjadi, Ibu? Kenapa Ibu sebegitu takutnya untuk melakukan penolakan? Ya, kita emang dari kecil udah ketakutan. Jadinya sampai dewasa pun kita tetap ketakutan sama mereka. Jadi dengar mereka berjalan aja kita udah gemeteran, udah ketakutan. Apalagi melihat wajah mereka, gimana kita? Kalau yang Ibu alami, Ya. mungkin bentuk penyiksaan fisik atau verbal, mungkin kalimat-kalimat kasar, Ya. pengalaman dari Ibu sendiri bisa berbagi. Saya tahun 86 pernah mencoba kabur dengan teman saya yang bernama Eva. Lalu baru kita mau lemparin itu kita kan ditolong orang saat itu ya, mau lompat pagar, ketahuan sama Pak Fran. Ditarik kaki saya berdua sama Eva, lalu kami diseret dimasukkan ke dalam mobil Fuso. Saya dengan Eva berdua dimasukkan ke dalam mobil Fuso itu, kami dipukuli berdua. Saya dan Eva. Saya disuruh handstand sama si Fran, terus saya dipukuli sambil ditendangi sampai berdarah. Di situ membuat saya sangat sedih banget di situ. Tapi setelah itu saya, "Hei anjing lu, sono ganti baju," kata dia sambil menendang saya. Lalu saya berganti pakaian untuk melakukan penunjukan. Tapi saya tahu kalau Eva itu lebih parah dari saya ternyata. Dan kita kehilangan Eva saat itu. Eva sempat melarikan diri di tahun itu ya, di tahun 86 setelah dipukuli Eva melarikan diri. Kita ketemu baru beberapa minggu ini dengan Eva karena kita ramai di TikTok. Eva nongol. Dia bilang, kan kita sudah dengar katanya Eva sudah nggak ada kan, udah meninggal. Kita dapat kabar seperti itu. Ternyata Eva itu nongol, dia bilang, "Yuli ini gua," gitu. "Eva yang dulu kita kabur bareng," gitu kan. "Eva lu masih hidup?" gitu. "Iya." "Lu katanya ada kabar lu udah meninggal," gitu kata kita. "Enggak, gua masih hidup." Gitu. Akhirnya kita saling bercerita, "Iya ingat nggak kita kabur berdua gini-gini." Ternyata Eva itu lebih mendapat perlakuan yang lebih ini dari saya. Sadis, Bu ya. Termasuk juga kami mendengar bahwa betul Bu informasi ini, bahkan Ibu juga menyaksikan sendiri anak-anak yang kemudian dilahirkan dari seperti Ibu, kemudian dan juga teman-teman Ibu dalam lokasi OCI ini kemudian juga menjadi target untuk dilatih? Ya benar. Dulu saya kan melahirkan juga masih di sirkus itu. Tahun 87 saya melahirkan di sirkus. Anak saya tuh saya dibawa ke Pondok Indah dengan niatan anak saya tuh untuk dijadikan pemain sirkus juga. Tapi saya tahu
Pada saat itu sirkus main di Cirebon, saya melahirkan. Lalu sirkus pindah ke Jogja. Katanya anaknya udah tinggal aja di sini gitu di Pondok Indah. Nggak tahu deh mereka dengan alasan apa. Tapi saya mengerti bahwa kan di situ sudah ada anak-anak kecil ya. Anak-anak siapa, Bu? Enggak, anak-anak itu yang diambil generasi penerus kita udah ada di dari mana Pondok. Ibu tahu? Saya nggak tahu. Udah banyak di situ. Dari bayi di sana sudah ada? Ada bayi di situ. Nah makanya anak saya mau ditaruh di situ juga di Pondok Indah, tapi saya tahu, saya bawa, saya dijemput sama suami, karena kan suami saya juga sama-sama pemain sirkus. Jadi saya dibawa sama suami saya, diambil lagi, kita dibawa ke Yogyakarta saat itu. Saya bawa anak saya berkeliling, akhirnya sampai tahun 88 kali saya bisa menemukan orang tua saya dengan mencari sendiri, karena saya menemukan surat saya di sirkus itu, menemukan selai surat lahir seperti kenal lahir gitu, saya temukan di situ tertulis alamat saya. Lalu saya mencoba mencari orang tua saya dari alamat itu dan saya bertemu dengan orang tua saya, tapi saya masih belum bisa keluar karena saya masih terikat dengan mereka. Jadi setelah sirkus main di Medan di tahun 89 baru saya bisa keluar. Bisa bebas dari mereka. Tapi yang kami cukup kaget juga ini kisah dari Ibu Lisa. Mungkin bisa bergeser ke Ibu Lisa. Ibu Lisa yang kabarnya sampai sekarang tidak bertemu sama sekali dengan orang tua. Dan kala itu puluhan tahun lalu Ibu juga pernah di-strum ya Bu ya? Ya, waktu kecil saya kurang lebih umur 4 tahun ya, saya diambil oleh Pak Jansen. Saya dipisah dari orang tua saya saat itu. Saya dibawa ke sirkus. Dan saya takut melihat di sirkus itu kok banyak sekali anak-anak kecil saat itu. Akhirnya saya takut, saya minta pulang. Saya panggil mama. Mama. Akhirnya saya dibawa masuk ke dalam ruangan gelap, saya disuruh tidur. Sampai besok paginya, mungkin saya udah tidur, besok paginya saya bangun. Saya dilatih dengan pemaksaan. Langsung dilatih seperti gadis plastik itu. Saya dibengkek-bengkek gitu loh. Saya juga takut, saya nangis saat itu juga, saya lari. Saya lari sembunyi di dalam kamar mandi. Saya manggil mama. Saya terus mencari mama saya, tapi saya nggak menemukan mama saya. Mohon maaf Bu, saya geser sedikit Bu kursinya Bu, supaya terlihat di kamera Bu. Ibu bisa maju sedikit. Silakan Bu, dilanjutkan Bu ceritanya Bu, sambil menghadap ke kamera saja Bu. Saya terus mencari mama saya. Akhirnya saya dilatih, mungkin dengan pemaksaan. Akhirnya saya lama bisa melupakan orang tua saya dengan latihan keras gitu ya. Akhirnya kami kan punya rasa takut yang mendalam. Setelah usia saya kurang lebih 7 tahun, saya mulai atraksi. Awal-awal saya mungkin main akrobat yang gampang-gampang. Setelah usia mungkin 12 tahun saya mulai show terapis. Nah disitulah saya minta sama Pak Tony saat itu, saya bilang, Pak Tony saya kepingin ketemu orang tua saya. Pak Tony bilang nanti suatu saat kamu akan dipertemukan dengan orang tua kamu. Dan akhirnya betul Ibu dipertemukan? Tidak pernah dipertemukan. Saat usia saya kurang lebih 15 tahun pun saya minta lagi sama Ibu Jansen. Kita manggil dia kan Sau-Sau tau. Sau, di mana orang tua saya? Dulu Sau-Sau yang ngambil saya sama orang tua saya. Di mana orang tua saya? Dia bilang kamu itu udah dijual. Kamu dijual sama mama kamu. Saya terus habis itu udah saya nggak mau tanya lagi sama Sau-Sau. Ibu, kami tidak tahu saat ini keluarga Ibu ada di mana, tapi siapa tahu Bu di luar sana ada yang kenal dengan Ibu, ada yang tahu ciri-ciri Ibu yang mungkin bisa dipersatukan dengan Ibu. Ada yang ingin disampaikan Bu? Silakan Ibu. Saya juga nggak tahu nama orang tua saya siapa dan berapa saudara saya juga saya nggak ingat. Saya berharap sekali bisa bertemu dengan keluarga saya. Saya masih berharap di mana kedua orang tua saya bilang sudah meninggal. Di mana kuburnya?
Kita kembali Mendengar ini sesaat kita lagi ya. memang udah bisa bayangkan ya Andro, bagaimana kemudian rasa trauma yang berpuluh-puluh tahun kemudian dirasakan hingga saat ini tanpa bisa bertemu dengan pihak keluarga mereka. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.